ini misalkan nih ya, pukul 17.30 saya itu berhenti head. 17.30 berapa? Kata ini maghrib. Maghrib. Iya. Jam setengah 6. Iya, agak-agak nang pengen bersuci gitu. Apakah saya? Hah? Selak apa agi-agi? Selak di Dunsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Apa kabar hadirin sekalian? Semoga senantiasa sehat. Kembali kita bertemu dalam acara pengajian rutin Jamiatul Qura wal Hufat wal Hitobah, tentunya dengan kami dari keluarga Raden KR Ontorjo. Dan hari ini tepatnya pada hari yang ke-24 bulan Desember tahun 2021. Kali ini bersama saya Ning Dewi dan saya ditemani oleh jelas iki. Masih bersama saya yang ganteng MC sih gak jelas. MC sih gak jelas. Niki ngeten niki Ning Dewi. Sik gak salah paham iki sik. Ini channel JGHK KR Ontorjo. Luar biasa. Ya Ustaz. Ini hadir di kediaman saudara kita Mas Evan sekeluarga. Jadi JGHK KR Ontorjo ini kan channel keluarga sendiri, Ning Dewi. Betul sekali. Dan yang lebih penting spesialnya ada jenengan. Wow. Ini kan ada saya. Perdana. Ini MC nek di Mojokerto itu, kalau di Mojokerto ini sudah luar biasa. Dan saya menunggu ini jadi luar biasa di Sidoarjo juga. Jadi kita tampilkan biar ikut guyubi. Biar tidak hanya acara kok jero gedung ae. Kita ajak ke sini begitu ya. Dan tema kita apa ini? Dan tema kita, ini tema kita tuh tema yang sangat luar biasa ya. Apa itu? Tema kita adalah temanya seputar haid. Bagi seorang wanita, head ya, baik itu dari problematika yang banyak sekali terjadi di masyarakat, juga pada kita sendiri, dan juga bagaimana dengan ada solusinya, karena semua problematika pasti ada solusinya. Head ya. Head, problematika dan solusinya. Untuk itu kali ini edisi ini spesial sekali. Kenapa? Karena temanya adalah tema tentang wanita dan narasumbernya. Dan narasumbernya coba sama luar kenal lah, harus mencap-mencap harus dikenalkan. Kita harus menyapa bersama-sama ya, karena ini narasumbernya hadir dari jauh sekali. Di tengah kesibukan yang luar biasa ya Mas ya. Baik, kita sapa langsung kepada beliau. Assalamualaikum Ibu Nyai Haja Nur Aini Kibetiah dari pucuk gunung ini Mas ya. Mana Mojokerto mana ini? Dari Mudun. Masya Allah luar biasa. Saya ucapkan selamat datang. Sing jarene emang batak-batakane undangane mangel ngene. Waduh, angel kalau tidak antri ya hampir 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gak bakal dilayani. Berhubung ini adalah acara yang spesial. Waiting list. Betul. Jadi harus benar-benar menunggu. Jadi di sini telah hadir ya sekali lagi ya. Assalamualaikum Bu Nyaya. Bagaimana keadaan jenengan? Sehat? Ini mic-nya di mana ya ini ya? Monggo Bu Nyaya pakai mic ya. Mic sih. Iya. Alhamdulillah nih. Sehat sudah sehat. Seger bugar sehat. Jenengan ini luar biasa ya malam ini bisa hadir di sini ya. Saya ini perjuangan ya, bisa menghadirkan jenengan ini luar biasa perjuangannya. Gimana ini jawab? Ceta, sampai ngobrol berjuang. Enggak tahu namanya. Neng Laila kayak wasit piwon. Belum. Ini vokalis internasional. Betul sekali. Saya langsung
langsung saja menyapa beliau. Iya, sampean sapa ya? Kadang logo ya. Neng Laila ini mic-nya dulu, mic-nya dulu. Kayak no Neng mikir ta Laila, lah. bagaimana kabarnya nih? Gak apa-apa, dawa kok lak diedit. Ini adalah vokalis yang luar biasa juga nih ya. Alhamdulillah. Jobnya sampai di mana saja nih kalau perlu tahu nih boleh tahu. Jobe ndi, jobe. Selama ini musim kemanten ya. Jadi alhamdulillah banyak job juga. Luar biasa. Ada Ini job. kalau ada job itu lewat siapa ya Neng ya? Kalau mau job. Lewat Abi Rozi mungkin bisa langsung. Luar biasa. Birozi itu yang kameramen Dewi. Oh, Birozi. Ya kameramen, ya vokalis, ya soundman, sembarang kali, editor. Baik, terima kasih dan langsung saja kita sapa narasumber yang paling luar biasa Ya, juga. siapa sih lah? Luar biasa Siapa, dan siapa, biasa siapa, di luar siapa? ya, biasa di luar ini. Monggo, juga. monggo. Monggo. Assalamualaikum Ustadz. Beliau adalah Ustadz kondang ya, Ustadz Muhammad Fauzi Agof. Beliau hadir jauh naik pesawat dari Kuwait ya, bisa sampai hadir di sini. Alhamdulillah luar biasa. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kense Ustaz, kense ning Dewi. Nggih. Para netizen cek gak salah paham. Nek salah paham, pahame salah, ngarai sesat. Ngeten lho. Ini hadir iku lho kok lanang wedok dadi siji sih. Perlu dijelaskan ini di depan. Ini Ustadz Muhammad Fauzi Ghafur dengan Neng Hajah Nur Aini, ini adalah kakak beradik. Cek mboten salah paham. Nggih. Terus Neng Dewi niku bebek kula dhewe. Dadi nek iku mang guyon gojol-gojolokan iku dulure dhewe. Apa maneh Laila Algof, sepupune dhewe. Lah iki boloku rawa. Iki bagian susu iki. Kanca-kanca saudara-saudara. Mas, mau sampean sapa Mas sebelah niki tidak dirubung laler Mas. Lo nek iki malati. Ini nanti bagian konge. Al Ustadz Ahmad Nurrodi. Ono Ahmad ya? Tambah oke, Ahmad Nurrodi. Alhamdulillah senior. Dan perlu diketahui bersama bahwasanya acara kita pada malam hari ini masih bersama dengan salawat Nabi dari grup Jeki HK. Aplaus dulu untuk grup salawat. Keploke sing banter ora sawangane sing akeh delok iki. Iya, harus begitu ya, harus luar biasa. Allah. Bun, kembali ke tema. Tema kita adalah haid dan sepertinya ini banyak bisik-bisik tetangga. Kita awali, kita buka Ustaz ya. Maka dari itu kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini betul-betul diberikan keberkahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Liridhoillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini penting juga. Betul, harus diperkenalkan. Ini ada Ning Sayyidah Haula yang akan membacakan ayat suci Al-Quran. Ini putri dari Ustadz Ulil. Aku nyeluk Ustadz Ulil. Kori player sembarang kalir ya. Kori player. Lah ini putrinya yang alhamdulillah kemarin juara apa Ustaz? Jawa Timur nggih. Juara satu se-Jawa Timur, Mas. Alhamdulillah. Monggo langsung dipersilakan untuk membaca ngoten nggih Ustaz nggih. Riyen nggih. Monggo. Coba nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim. Maha benar dengan segala firman. Oke, lanjut. Baik, kita kembali Niki lagi ke langsung ke tema ya. karena semuanya hadirin ini tidak sabar ini Mas ya. Iya. Pengen Haid, tahu problematika dan solusinya. kepada Monggo, beliau. monggo, Ustaz. Siapa yang dulu Ustaz? Ustaz dulu. Monggo. Ayo. Sejak semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, semangat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah, amma ba'd. Yang terhormat para hadirin hadirat, para sedulur kula CGHK Kiai Raden Ontorojo, semuanya saja yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati para netizen dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam naungan ridho Allah, selalu sehat walafiat, rezekinya melimpah, barokah, dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, amin. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Sengaja kali ini kita membahas bab haid, problem dan solusinya. Berbicara masalah haid ini sebetulnya kalimat haid ini, kata-kata haid sudah familiar bagi kita, kelihatannya sepele. Tapi sebetulnya kalau kita betul-betul mau mengkaji, ternyata sangat ruwet, sangat ribet, dan banyak sekali problem-problem di dalam bab haid. Oleh karena itu maka diwajibkan belajar ilmu haid atau ilmu kesucian, itu diwajibkan bagi
suami yang sudah punya istri, atau yang jelas diwajibkan bagi perempuan khususnya untuk belajar ilmu kesucian khususnya bab haid. Nanti misalnya kalau suaminya itu tidak bisa mengajari istrinya, maka sang istri wajib belajar keluar kepada ustadz atau kiai yang lain yang ahlinya, dan suaminya harus mengizini atau meridhoi. Kalau tidak maka suaminya akan berdosa. Sampai segitunya belajar bab haid. Apalagi saat ini ternyata haid itu tingkat kerutannya itu berkembang karena adanya istihadhah, adanya alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Jadi kalau umumnya haid itu adalah definisinya darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan yang dalam keadaan sehat atau tidak sakit dan sudah memenuhi minimal umur atau mencukupi minimal umur. Oleh karena itu nanti semuanya akan diterangkan oleh Ning atau Ustazah Nur Aini yang lebih berkompeten karena seorang perempuan. Jadi saya sebagai seorang laki-laki atau suami sangat semangat membahas ini karena apa? Karena memang kita harus bisa memberi ilmu atau pengertian kepada istri kita atau anak putri kita terutama agar betul-betul paham tentang haid. Jadi apa itu haid dan apa syarat-syaratnya nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Nur Aini Ghafur ini. Oleh karena itu tolong Ustaz nanti biar lebih mengenai sasaran disimak dan ditanyakan apa problemnya. Mumpung ada JGHKKR Ontorjo Putri ya yang lebih berkompeten di dalam bab haid ini. Ya terima kasih dari saya. Jadi ini edisi keputrian. Keputrian, bukan tapi bapak-bapak harus tahu. Gak asal nerabas saya. Itu penting ini tolong ya bapak ya. Jadi ini seakan-akan iki kok basket yo, padahal ini ya harus saling untuk Pak suami semu juga saling mendukung, betul saling mengerti, ada aturannya, ada hukumnya di situ. Ada hukumnya. Mau tenang ya. Sita lagi aku penasaran kok belangkonan kabeh ngono. Nah, ini pasti para netizen ya takut biasa kopian. Lah apa kok belangkonan? Kini kita napa Ustaz Rozi? Iya. Kenapa kok belangkonan? Ini tadi berawal dari ziarahnya narasumber kita ya, dari Jogja. Dari Jogja rupanya kok di sana ada sesuatu yang lewat di hatinya. Wah iki kudu belangkonan iki. Sebab napa? Asal usul mbah-mbah kita itu dari Jogja, Mataram, nggih, KR Ontorjo. Ngaten, matur suwun. Oh ngono. Aku beda salah kostum iki Mang. Masalah tak pikir Mang jarene temane budaya Nusantara. Para wis kadung blangkonan bahas haid. Ya wis gak apa-apa wis. Ya ketian. Ya apa istilahnya? Ya rezeki kali Ustaz ya. Wes lanjut tinggal. Ini cuman terus sudah tahu. Coba sampai supaya brek. Ayo langsung neng aja. Langsung saja neng aja dari Kwetiadi. Silakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya pada MC ya, Neng Dewi sama Ustadz Fauzi sing ganteng Dewi sak tarik Sidoarjo ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa karena saya berada di depan rasanya kurang pantas aslinya Neng Dewi di sini. Nguyai Segoro ini. Banyak yang lebih alim, yang lebih pintar, tapi karena kita sudah
dapat amanah, maka bismillahirrahmanirrahim di sini kita sharing mawon. Kalau jadi narasumber ini kayak kuwaboten, saya sudah keberatan hidup ini ya. Beban hidup ini sangat berat. Jadi ini sharing aja Ustadz ya. Di sini saya diberi kesempatan untuk sharing tentang masalah haid dan problematika, karena banyak sekali, luas sekali masalah haid dan permasalahannya ini tidak cukup satu pertemuan Ustadz. Kalau nanti sampai 1 part mungkin ya, tidak mungkin kayak ini 2 part atau berapa part lah. Yang penting kita bahas secukupnya malam ini. Semoga Mustame atau keluarga JKHK dan pemirsa semuanya bisa paham dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sebenarnya beliau Ustadz Fauzi ini sudah alim, sangat alim, karena beliau ini tidak pengalaman ya, bukan hanya teori saja. Jadi meminta bantuan pada saya yang mungkin jadi asisten lebih jelasnya, karena teori itu tidak sama praktek. Masalah head nih karo rasani Ustaz. Head masalahnya dia gak wani, dia butuh pertolongan. Lanjut. Dan nanti pembahasan masalah head seorang wanita ini, mohon maaf, banyak membuat masuk angin seorang lelaki, karena masalah sucinya ini pembahasannya sangat dalam, terutama masalah perempuan. Nanti cara mencucikannya, baik itu haid atau istihadah, itu sangat detail sekali. Jadi kalau tahan panting Ustadz ya yang laki-laki itu ya. Bapak-bapak niku. Kita membahas tentang darah haid dulu. Haid ini adalah sebagaimana Ustadz Fauzi Daud tadi, darah yang keluar dari seorang perempuan yang berumur 9 tahun kurang dari 16 hari. Ini bulannya bulan Komariah Ustazah ya, Ning Lail, jangan bulan Masehi. Bulan Komariah atau Hijriah itu Syawal, Sa'ban, Ramadan, Hijriah Rabiul Awal. Nah, jangan bulan yang Masehi, Januari, Februari, Maret. Biasanya orang salah sangka 9 bulan kurang dari 16 hari, kurang 9 tahun kurang dari 16 hari, kurang sedikit. Nah, kalau kita ke bawahnya berarti 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit. Itu lebih detailnya. Kalau ada yang kurang dari 9 tahun 16 hari berarti dihukumi darah istihadah. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, keluar 24 jam sehari. Kalau darah itu keluar kurang dari 24 jam, atau istilahnya 1 tetes, 2 tetes, atau 1 jam, 2 jam, ini bukan dihukumi darah haid, Ning Dewi, Ning Lail ya, tapi dihukumi darah istihadah. Kadang seorang perempuan tuh bingung, mau saya ditotol terus, total, ya kan? Nah, kan kasihan. Lah ini ketika jam 1 keluar, kemudian jam 3 berhenti lagi, jam 5 keluar lagi, jam setelah maghrib, sampai mencapai 24 jam. Ini kalau menurut Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar dihukumi darahnya darah istihadah. Kalau menurut Imam Romli, darahnya dihukumi darah haid. Tergantung mustamek semuanya mau yang mana, atau mantep mengikuti yang mana. Kalau memang mantep mengikuti Imam Ibnu Hajar atau Imam Ibnu Romli, milih kalau aku mantep nang Imam Ibnu Hajar, ben gak nyaur. Ben nyaur maksudnya, karena apa? Dia dihukumi istihadah. Kalau menurut Imam Romli tadi dihukumi haid, wis gak nyaur. Iku nek sing digenteng-gentengan, ngaten. Lah itu detailnya yang kedua, atau definisinya haid untuk kategori kedua. Yang ketiga adalah keluar maksimal 15 hari 15 malam. Itu untuk ciri-ciri haid yang ketiga. 15 hari 15 malam, walaupun itu terputus-putus. Nah, ini untuk yang laki-laki, ojo kesusuai ya. Kalau sudah haid 3 hari umpamanya, kemudian kok suci 5 hari, lah ini biasa kudu nyundel nggih ya. Nah, ibadah, alasannya ibadah. Padahal itu kemudian tanggal selanjutnya dia keluar darah lagi. Lah
Ini ketika dihitung antara darah yang pertama dan darah yang kedua masih terhitung dengan bilangan atau disebut juga dengan haid. Terus bagaimana yang tadi ketika suci seorang lelaki kok mungkin rada nyedek-nyedek itu Mas Fauzia? Loh, itu memang bonus. Karena apa? Karena enggak tahu. Begitu juga puasa nyun sewu. Kalau dalam bulan Ramadan, ya, dalam bulan Ramadan umpamanya tanggal 1 sampai tanggal 3 dia haid. Ini sekedar contoh biar panjenengan jelas ya. 1 sampai tanggal 3 haid, kemudian dia berhenti 4 sampai tanggal 10 umpamanya. Dia kan otomatis langsung puasa. Tanggal 11-nya dia keluar lagi sampai tanggal 14. Berarti hukumnya puasanya tadi dalam bulan Ramadan dia tidak sah. Begitu. Kemudian yang keempat, ciri-ciri haid yang keempat adalah keluar dari masa minimal sucinya haid atau 15 hari 15 malam. Nah, itu untuk yang kategori haid atau 4 disebut darah haid dengan yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian ketika seseorang itu sudah merasa berhenti haidnya, ini biasanya kesulitan. Seorang perempuan ini kesulitan ning Dewi, betul kan? Aku iki wis haid iki leren opo dereng. Kadang nyuwun sewu, seorang perempuan walaupun dia sudah tidak keluar haid, keluar darah maksudnya, tapi ketika ditutul nyuwun sewu, ditutul dengan kapas, dia tetap mempunyai warna kadang coklat ataupun kuning atau keruh, gitu nggih. Nah, ini juga ada dua kaul. Kalau dia masih mengeluarkan darah dalam warna coklat, dia tetap dihukumi darah haid. Menurut Imam Ibnu Maliki, ini dihukumi darah haid karena apa? Dia masih dalam imkan haid atau hari-hari yang haid. Ada juga kaul yang mengatakan bahwasanya kalau kuning atau keruh itu sudah suci. Tapi yang lebih kaul muktamad, yang lebih kuat, lebih baik itu dihukumi darah haid ning Dewi ya. Ojo kesusu ya. Jadi samakan dengan keputihan, yang sewu keputihan yang bening. Ketika seseorang mau suci, ini ditutul dulu dengan kapas sampai betul-betul bersih dan tidak ada warna keruh ataupun kuning, baru itu disebut dengan sucinya seorang perempuan. Ngaten. Ya, terima kasih, saya nambah ini ya, adik saya. Untuk lebih mudah difahami, coba saya menyampaikan teori dasarnya haid. Jadi haid itu tadi nyambung keterangan adik saya Ustazah Nur Aini. Syarat pertama itu adalah keluar dari kemaluan seorang perempuan dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak sakit. Artinya apa? Artinya ora tiba, ora kecocok, ora dalam kondisi sakit, kondisi sehat, betul, normal, keluar. Ini termasuk syarat pertama, dan umurnya itu 9 tahun. Ya, 9 tahun kurang dari 16 hari. Ini yang kedua, ini yang sering jadi masalah. Syarat kedua itu adalah umur haid itu dikatakan haid kalau sudah mencapai 24 jam. Lah, permasalahan ini yang paling banyak sering ditanyakan. Mohon maaf, ini baru keluar tanggal 1 misalnya 1 jam terus berhenti. Terus besok tanggal 2 keluar lagi 1 jam. Hari ketiga keluar lagi 1 jam. Sudah 3 hari tapi keluarnya hanya 1 jam. Itu gimana? Apa bisa dikatakan haid? Itu gimana? Ternyata yang saya pahami itu belum dikatakan darah haid karena belum 24 jam. Gimana itu? Tolong Ustazah. Ketika seseorang sudah merasa berhenti darahnya, maka seketika itu wajib untuk menyucikan, karena dia kan tidak haid ya, berarti halo tes. Nah, seorang perempuan yang hanya keluar darah sedikit, tidak sampai terus menerus, umpamanya 1 hari 1 jam, maka kemudian dia berhenti lagi
Langkah selanjutnya adalah dia ndak usah mandi, cukup istinja, istilah bahasa kita cewek saja, kemudian langsung melaksanakan sholat karena tidak wajib mandi. Kemudian dihitung lagi, tadi sudah ada keterangan di depan Mas ya, kalau terus menerus yang tadi kan sudah pembahasan, ini kan yang hanya 1 jam atau setetes 2 tetes, maka ndak wajib mandi, cukup istinja, kemudian dia melaksanakan wudhu, kemudian langsung sholat. Saya tambah lagi, beda dengan yang daimul hadas atau orang yang terus menerus mengeluarkan darah, disebut juga dengan mustahadoh ya. Mustahadoh atau yang istihadoh, keluar dari 15 hari 15 malam terus, ini cara bersucinya juga sangat sulit ini bagi perempuan. Nyuwun sewu, ketika seorang yang terus menerus mengeluarkan darah berarti dia daimul hadas, maka mau melaksanakan sholatnya, ini seorang perempuan ini sudah mencolot temanya, nggak apa-apa Mas. Nah ya, ini mau melaksanakan sholat, dia harus nyuwun sewu nyumpel dengan kapas. Karena dia daimul hadas, terus menerus mengeluarkan darahnya, dia disumpel dengan kapas, kemudian sekiranya dia jongkok, kemudian kapal nyuwun sewu, kapasnya disumpet. Setelah itu memakai celana dalam, rapet, wudhu dengan niatnya tidak nawaitul wudhu alirofil hadasi, karena dia tetap menanggung hadas, tapi wudhunya adalah nawaitul wudhu'a listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Saya niat sholat karena saya niat wudhu karena untuk diperbolehkan sholat fardhu lillahi ta'ala. Dan sholat itu hanya cukup untuk 1 kali sholat fardu, tidak boleh lebih, tidak boleh lebih. Jadi kalau kemudian dia sholat lagi untuk sholat asar, wajib untuk operasi, bahasa kita di pondok operasi. Jadi kemudian bersuci lagi, nyumpel lagi, pakai pembalut lagi, itulah pengorbanan seorang perempuan ya. Lah, makanya sangat penting sekali dengan seorang perempuan yang belajar tentang ubudiyah, karena kodratnya seorang wanita memang haid, dan itu berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Hada syai'un katabahullahu ala banati Adam, wis ditetapno mbek Gusti Allah, wong wedok kudu iso. Lah kan ngoten. Tadi Ustaz Fauzi juga menyatakan dawuh bahwasanya wajib untuk mempelajari perihal tentang haid, apalagi tentang istihadah yang nanti banyak sekali tambah jelimet. Kalau diterangkan malam ini, panjenengan insya Allah buyar subuh mari. Ojo khawatir, seri terus, ben sampean teko terus. Betul sekali. Kak tanggapan luar kota. Baik. Insya Allah. Lanjut Mas ya. Lanjut apa? Mas. Oh ya monggo, nggak apa-apa. Ayo Neng Dewi. Pertanyaan mawon. Monggo Neng lain. Barangkali yang lain dulu atau di jeda apa dulu ini? Apa di jeda dulu untuk memberi kesempatan Jeda yang dulu, mau. selawat dulu ya. Pertanyaan 1 Neng Dewi. Monggo, barangkali ada yang bertanya. Oke, saya tanyanya nanti ya. Saya juga mau tanya. Ya gak apa-apa. Sampean kan yo itu kodratnya. Monggo. Neng Laila. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Neng Punyai. Punyai saya masih muda. Mau bertanya. Ini misalkan nih ya, pukul 17.30 saya itu berhenti haid. 17.30 berapa? Kata ini maghrib. Iya. Jam setengah 6. Iya, aki-aki nang pengen bersuci gitu. Apakah saya? Aki-aki. Hah? Selak apa aki-aki? Selak di dunsel. Selak di dunsel. Sing dunsel kalau tengah dikira dunsel kalau. Sing dunsel cek nyoting. Paling ini batin. Awas lu nek boleh. Lanjut. Iya. Kemudian saya itu apakah wajib mengkodok yang duhur dan asar? Apa cukup saya cepat-cepat sholat asar saja? Apa dengan duhurnya sekalian yang saya kodok gitu, seperti itu. Sucinya sholatnya. Sholat. Alhamdulillah. Lampu hijau mari maghrib. Monggo Punyai. Terima kasih Neng Lail. Ini berkaitan dengan zalal mane atau hilangnya perkara yang mencegah untuk sholatnya.
Ketika seorang wanita sudah suci atau zalal manik, sudah berhenti darahnya, terus dilihat kok sekiranya waktu itu sholat bisa cukup untuk melafadzkan lafadz Allahu Akbar saja. Umpamanya 5:30 kita ibaratkan belum ya, ini sudah asar ya, sudah masuk asar, mau maghrib tapi kan asarnya masih ada. Nah ini 10 menit, ini kan 10 menit lah, 10 detik saja lah kita ada lafadz Allahu Akbar, maka kita wajib untuk segera mandi dan kemudian kita melaksanakan qodok sholat asar. Dan sholat yang harus dikodok juga adalah sholat yang bisa dijamak dengan sholat asar, yaitu duhur. Jadi sholatnya sholat asar dikodok kemudian sholat duhur, karena keduanya adalah sholat yang bisa dijamak. Kita contohkan juga mepet-mepet kita sucinya di waktu jam 3 umpamanya. Jam 3 ini kita lihat sudah berhenti. Sudah berhenti berarti kan dia ada waktu untuk sholat isya. Seketika dia zalal maneknya jam 3. Nah ini contoh lagi mas, berarti sholat isya sama maghrib, karena sholat yang bisa sholat yang isya kan bisa dijamak dengan maghrib, maka kodoknya sholat wanita atau seorang wanita tersebut sholatnya isya dengan sholat maghrib, kodoknya maksudnya. Seperti kalau kasusnya Neng Lail tadi, maka dia kodok sholat asar, kemudian dia juga harus wajib kodok sholat duhur. Beda dengan ja'al manik. Ja'al manik ketika seseorang itu datang haid jam 12:10 umpamanya, 10 menit itu kan waktunya sudah cukup untuk bersuci bagi yang taimul hadas dan cukup untuk sholat, nggih. Lah kok dia masih lihat HP, tulilut kok menggok. Kemudian kok kroso telenyer gitu mas, kalau anu tak kadang dani. Nah itu keluar. Lah berarti dia sudah merasakan bahwasanya dia yakin sudah keluar darah haid. Nah kalau seorang perempuan atau seorang wanita yang mengalami seperti itu ja'al maniknya, maka dia hanya kodok sholatnya di duhurnya saja. Ngaten beda nggih dengan zalal manik atau ja'al maniknya beda. Ngaten. Ada lagi? Ada, bisa bertanya satu lagi? Si. Ning Laila, apa lanjut apa sholawat sih? Sudah paham? Nggih. Oh no. Telenyer Telenyer. Iya. Baik, ini telenyer loh saya. Ini nggak pengalaman. Saya tanya satu lagi ya, habis itu baru selawat. Oh no. Barangkali dari hadirin dulu Barangkali ya. ana. Oh, yang mau kata. Sapa iku ning lulu iku. Nah, itu tuh, maju. Cek ke syuting, cek ro. Nah, iki. Sekalian ini diperkenalkan Iki dulu ya. ning lulu sing takok apa Lubi harus mirengaken. Ini nggak ada Penting hubungannya, ini. nggak ada hubungannya dengan apa. Oh, kau nak bojone yo pere. Maju, naik. Nah, naik. Wes, oke, monggo. Saya mau bertanya, Bu Nyai. Ini masalah yang sangat penting ketika ada seorang perempuan yang biasanya mau berangkat umroh atau haji. Biasanya kan kita biar tidak mens di sana, maka kita melakukan suntik atau pil KB. Ya, ternyata ketika di sana pas hari hanya kita merasa bahwa ada ya sesuatu yang keluar, entah itu ngeflek atau mungkin bercak-bercaknya, kelenyer. Tadi. Nah, itu bagaimana? Apakah itu dihukumi darah haid? Terus kalau memang iya nanti ketika kita mau beribadah lagi, apakah harus sucinya keramas atau cukup istinja tadi? Karena biasanya keluarnya itu tidak seperti orang haid yang terus-terusan gitu, ngeflek beberapa jam kali ngeflek gitu. Itu terus bunti. Terima kasih. Saya balik lagi. Gini dulu.